Sudah bersolawatkah kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat lupa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kitab Mukasyafatul Qulub Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang lupa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Lalu pada suatu malam, ia bermimpi melihat Rasulullah SAW tidak mau menoleh kepadanya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau marah padaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "Lalu sebab apakah engkau tidak memandang kepadaku?" Beliau pun menjawab, "Karena aku tidak mengenalmu." Laki-laki itu bertanya, "Bagaimana engkau tidak mengenaliku sedang aku adalah salah satu dari umatmu?" Para ulama meriwayatkan bahwa sesungguhnya engkau lebih mengenali umatku dibanding seorang ibu mengenali anaknya. Rasulullah SAW pun menjawab, "Mereka benar, tetapi engkau tidak pernah mengingat aku dengan sholawat. Padahal kenalku dengan umatku adalah menurut kadar bacaan sholawat mereka kepadaku." Terbangunlah laki-laki itu dan mengharuskan dirinya untuk bersholawat kepada Rasulullah SAW setiap hari 100 kali. Lalu dia selalu istiqomah membaca sholawat hingga dia melihat Rasulullah SAW lagi dalam mimpinya. Dalam mimpinya tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang aku mengenalimu dan akan memberi syafaat kepadamu." Yakni karena orang tersebut telah menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Maka barang siapa yang ingin dikenali oleh Rasulullah SAW, hendaklah ia memperbanyak bacaan sholawat. Bersolawat itu artinya mendukung, bukan berzikir atau sebuah penyembah. Banyak orang yang tidak tahu arti secara bahasa tentang sholawat. Sholawat itu bentuk jamak dari kata shola. Kata shola bisa menjadi sholaya atau sholawa, yang salah satu artinya memberikan berkah dan rahmat atau memberi dukungan. Pada surat ke-33 ayat 56 diterangkan bahwa Allah, para malaikat dan orang-orang beriman bersholawat kepada Nabi. Arti dari ayat ke-33 ayat 56, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Keterangan dari ayat tersebut, yang ke-1, Allah mendukung bersholawat pada Nabi dengan memberikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Yang kedua, para malaikat mendukung bersholawat kepada Nabi dengan membawakan Al-Quran ketika turunnya. Yang ketiga, orang yang beriman mendukung bersholawat pada Nabi dengan mengajarkan semua yang diajarkan Al-Quran agar selamat dunia akhirat. Jadi sholawat itu bukanlah sebuah bentuk berzikir pada Nabi, apalagi penyembah Nabi Muhammad SAW. Lantas siapa yang mendapatkan syafaat? Yang ke-1, orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bersholawat kepada Nabi. Yang ketiga, orang yang menjalankan harta di jalan Allah. Yang keempat, orang yang mengikuti para mursalin. Lantas siapa orang yang tidak mendapatkan syafaat? Yang ke-1, orang yang melalaikan Al-Quran, orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Yang ketiga, orang yang tidak berakal. Yang keempat, orang musyrik. Contoh cerita di atas adalah mendapatkan syafaat karena dia bersholawat kepada Nabi, karena Nabi dan Rasul selaku penyampai Al-Quran atau risalah. Maka kita perbanyaklah sholawat kepada Nabi agar kita diberikan syafaat di hari akhir nanti. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.